Ada pas mau masuk bait keberapa, keduanya kalau nggak salah mau nyanyi di sempet di harusnya kan. Nah, tapi ya udah nggak apa-apa. Tante, lanjutin cerita kemarin dong. Ntar kalau udah kerja pasti lupa. Lanjutin cerita yang kemarin. Yang mana nih? Yang episode mana nih? Mau cerita nyanyi itu loh. Oh, cerita nyanyi. Yang tante awalnya nyanyi dulu baru main film ya. Oke, jadi gini nak. Waktu itu kalau nggak salah tante masih tahun 80 ya. 80 sampai 83 itu tante aktif di dunia nyanyi ya. Awalnya dari komplek lah, ikut paduan suara gitu. Terus akhirnya latihan. Memang dikursusin sama papa itu untuk latihan olah vokal sama temannya papa sendiri yang memang dia guru vokal. Lepas dari situ terus tante ikut lomba-lomba. Nah, lomba-lomba itu tante ketemu sama Anggun C. Sasmi. Itu kalau nggak salah di Monas ya, kalau nggak salah deh. Anggun C. Sasmi. Itu memang dari dulu dia suaranya oke banget deh. Cuman kita kan waktu masih sama-sama masih kecil dulu, tante mikirnya kok suaranya gede banget ya, dia nyanyi lagu titik-titik hujan rintik-rintik. Tante sampai bingung, kok anak kecil suaranya gede banget gitu kan. Ya alhamdulillah tante sampai finalis. Oke, lanjut dari situ. Tante nyanyi dari satu panggung ke panggung. Nah itu lebih banyak di Taman Ria Senayan. Kalau sekarang udah kayaknya udah nggak ada deh Taman Ria Senayan. Kalau dulu tuh di situ emang tempat kita nyanyi gitu. Tapi ada satu kejadian lucu nih. Dan kalau kamu mau tahu, jadi pas tante nyanyi tuh ada pas mau masuk bait keberapa, keduanya kalau nggak salah mau nyanyi sempet di harusnya kan. Nah, tapi ya udah nggak apa-apa, untung penontonnya nggak tahu gitu kan, karena tante sambil nyanyi itu sambil senyum-senyum terus, jadi orang nggak tahu, dipikirnya emang tante apa sih namanya improvisasi gitu kan. Nah, lepas dari situ terus tante ceritanya model nih, sempat model dulu nih ya, tante ceritain model. Lagi tante make up buat persiapan untuk foto model waktu itu untuk suatu produk. Rupanya ada produser rekaman yang denger tante nyanyi lah, biasa kan tante orangnya suka senandung gitu, dengerin. Terus akhirnya dia bilang coba kamu datang ke kantor, terus dites gitu kan, dites. Tante nyanyi, terus akhirnya waktu itu lagi booming tuh lagunya tuh, yaitu Madu dan Racun. Nah, Madu dan Racun tante dengerin, terus akhirnya tante langsung rekaman lagu Madu dan Racun tuh kalau nggak salah tahun 85 ke 86 deh, 85 kayaknya, 85 tuh rekaman. Itu satu album penuh tuh tante ya, Madu dan Racun. Lepas itu tahun berikutnya tante nyanyi satu album lagi, album yang kedua itu judulnya Suara-Suara Cinta dan Mutiara Cinta. Nah itu set A, set B, kalau dulu kan namanya kaset ya, kalau sekarang mungkin udah nggak ada ya kaset ya, adanya CD, flash disk yang kayak gitu-gitu deh. Nah yang tante senangnya apalah ya, kalau kita masuk studio itu kan emang dingin, tapi karena kita bukan tegang sih ya, kita konsentrasi untuk lagu itu, gimana caranya kita menjiwai dalam satu lagu itu, message atau pesannya tuh apa dari lagu itu tuh tante benar-benar yang minta kasih tahu sama yang pencipta lagunya gitu kan, untuk dapat pengarahan supaya enak didengar gitu kan. Alhamdulillah sih nggak berapa banyak tik-tiknya itu ya, nggak terlalu banyak di kesalahan-kesalahan gitu, artinya lancar-lancar aja alhamdulillahnya itu. Nah balik sedikit ke Madu dan Racun, karena itu memang lagi happening banget, jadi tante tuh diajak roadshow namanya dulu tuh. Roadshow tuh ke mana kita? Bengkulu, Jambi, terus ke Pulau Jawa tuh Semarang, terus kemana Jogja, terus pokoknya semua banyak tempat lah ya. Nah tante senangnya apa? Sama kayak di film. Ketika kita berkunjung ke daerah-daerah itu kan kita jadi tahu ya, jadi tahu daerahnya, kita jadi tahu budayanya, kita jadi tahu juga makanannya. Kan tante ceritanya paling hobi makan, jadi tante yang dicari tahu tuh adalah yang pertama itu adalah makannya dulu.
kalau misal ke Jogja makannya apa, gudeg, ya udah di depan Malioboro tuh ada lesehan gitu, terus tante makan apa ya, pertama kali burung dara, terus gudeg, tante nyobain, biasalah tante kan kepo ya gitu. Jadi itulah perjalanan dari lagu-lagu tante. Kalau nggak salah dulu juga tante udah pernah nyiptain lagu waktu tante kuliah. Cuman tante simpen aja tuh dulu tuh. Dulu kan namanya apa namanya disket kalau tahu ya, disket ya nak ya, disimpan di disket. Nah begitu disimpan di disket, diputar, sebelum disketnya udah destroy, udah nggak dipakai lagi, tante masuk ke email gitu kan. Terus dulu kan ada kayak tipe rekaman gitu, tante rekam juga. Nah baru di tahun-tahun ini jadi tante ulang lagi yang itu, tante putar lagi, terus ya nanti coba siapa tahu nanti di apa namanya dimasukin lagi ke studio. Oke. Nah itu cerita tante nyanyi dari panggung ke panggung. Nah kalau yang sekarang ini tahun 2000 berapa nah kemarin ya? Tahun 2021 ya kalau nggak salah. Kan ceritanya gini, tante ini kan udah lepas semuanya tuh, udah nggak main film, udah nggak main nyanyi, udah nggak nyanyi, nggak foto model, nggak semuanya deh tuh, nari juga enggak gitu ya. Tante fokus di sekolah waktu itu kan. Nah tahun kemarin itu ceritanya kenapa tante bisa balik lagi ke dunia entertain, itu ceritanya anak tante, mah malam-malam tuh, kenapa nak, nih adek disuruh bikin lagu mah katanya, tapi buat ujian praktek, lagunya tuh harus bikin sendiri, original. Hah? Kaget dong tante, masa iya lagu original kan, namanya hari gini, paling kan biasanya cuman cover-cover aja dong. Buat apa sih namanya ujian praktek itu. Udah deh, tante pikir ya udah nanti mama coba ya. Dah. Tanya tante ada suatu waktu tante lagi duduk diem gitu ya di kamar anak sih. Tante nulis sambil senandung gitu kan. Jadilah tuh lagu. Jadi lagu 1, jadi lagu 2, langsung lagi 3 lagu sekaligus hari itu juga. Nah terus tante iseng nih, udah lama kan nggak main alat musik ya. Kalau dulu alat musik ada beberapa lah yang tante bisa mainkan. Udah lama banget nggak main alat musik, terus tante ceritanya minta tolong si adek nih, anak tante. Coba dek buka lagi tuh apa namanya keyboardnya, buka. Nah dari yang tante ciptain tadi kan tante rekam tuh di apa, sekarang kan handphone udah canggih ya. Jadi handphone bisa buat ngerekam juga kan. Tante sambil dengerin tuh cari nadanya. Oh lagunya gini. Nah jadilah tuh lagu ke-1, lagu ke-2, lagu ke-3. Nah dari lagu yang ke-1 ceritanya lagi nih, iseng lagi. Karena nggak jadi, ternyata nggak jadi dipakai buat uprak. Kata gurunya ya udah nggak usah lagu original deh, lagu ini aja apa cover. Dongkol juga sih sebenarnya karena udah nyiptain lagu kan. Tapi namanya tante ini kan orangnya suka iseng. Ya udah deh iseng, coba kita bikin lagunya, kita bikin aransemen musiknya. Bikinlah tuh aransemen musiknya, terus bikinlah akhirnya masuk ke studio rekaman. Yang nyanyi kebetulan ada satu anak ya, tante teman anak lah ya, kenal juga gitu. Nah